Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dokumentasi manajemen strategi, tokoh dan perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Hanin Amalia NIM B1180051, Sylvia Melinda NIM B1180061, dan Bella Febrianti NIM B1180063. Surya Wonowijoyo Yohajin alias Surya Wonowijoyo adalah seorang pengusaha Indonesia yang merupakan pendiri Gudang Garam, salah satu produsen rokok terbesar kelima di Indonesia. Ia berimigrasi ke Indonesia pada waktu berumur 3 tahun bersama keluarganya. Di Indonesia, mereka pertama kali menetap di Sampang, Madura. Surya Wonowijoyo, kelahiran 15 Agustus 1923, Fuzhou, Tiongkok. Meninggal pada 29 Agustus 1985. Partner yaitu Tan Sion Jin, anak Susilo Wonowijoyo, Rahman Halim, Sumarto Wonowijoyo, Sigit Sumargo. Susilo Wonowijoyo. Setelah anaknya meninggal, PT Gudang Garam Tbk ini dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Susilo Wonowijoyo. Biografi Susilo Wonowijoyo. Nama Susilo Wonowijoyo atau Chai Daoping. Lahir di Kediri 18 November 1956. Mempunyai istri yang bernama Melinda Setio. Profesi sekarang pengusaha rokok atau pemilik PT Gudang Garam Indonesia. Kekayaan yang dimiliki 7,1 miliar dolar atau setara dengan 94,6 triliun rupiah pada tahun 2016. Biografi PT Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah perusahaan produsen rokok populer asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan tanggal 26 Juni 1958 oleh Surya Wonowijoyo, yang merupakan pimpinan dalam produksi rokok kretek. Surya Wonowijoyo kemudian keluar dari pabrik rokok 93, mendirikan perusahaannya sendiri yaitu Rokok Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur. Dia memulai memproduksi rokoknya sendiri, diawali dengan rokok kretek dari Klobot. Gudang Garam telah tercatat sebagai pabrik kretek terbesar di Indonesia. Gudang Garam didirikannya pada tahun 1959 dan kemudian berkembang pesat dengan jumlah karyawan mencapai 500.000 orang yang menghasilkan 50 juta batang kretek setiap bulannya. Catur dharma perusahaan. 1. Kebahagiaan adalah memberikan kehidupan yang berwarna dan bermanfaat. 2. Kunci sukses adalah kerja keras, ketekunan, kejujuran, kesehatan, dan iman. 3. Sukses dimungkinkan oleh peran dan kerjasama dengan orang lain. 4. Karyawan adalah mitra usaha yang utama. Produk Gudang Garam. Yang pertama SKL atau sigaret Klobot. Kelas menengah ke bawah, mereknya sigaret kretek Klobot manis, sigaret kretek Klobot tawar. Yang kedua ada SKT, sigaret kretek tangan, kelas menengah. Mereknya ada Gigi Tanda Mata, Gigi Tanam Sriwedari Lurik, Gigi Taman Sriwedari Biru Lurik, Gigi Jaya Hijau, Gigi Merah King Sis atau karton atau ekspor, Gigi Merah King Sis, Gigi Special Deluxe. Yang ketiga ada SKM, sigaret kretek mesin, kelas menengah ke atas. Mereknya ada GG Filter Internasional Merah, GG Filter Internasional Coklat, GG Filter Internasional Merah King Sis, GG Filter Surya. Visi dan misi perusahaan. Visi, menjadikan perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Misi, menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi, bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh stakeholder. Tujuan perusahaan. Yang pertama, menjadi perusahaan rokok termuka di Indonesia, bahkan di dunia. 2. Menjadi perusahaan yang masuk
skala internasional. 3. Memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen. 4. Menjadi pusat rokok nomor 1 di Indonesia. Penerapan manajemen strategi. 1. Menentukan STP, segmen, target, dan positioning yang tepat untuk mempertahankan konsumen yang telah ada dan merebut konsumen rokok pesaing. 2. Strategi pemasaran yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, terutama pada saluran distribusi. 3. Proses penentuan harga jual yang dapat menciptakan nilai bagi konsumen. Keputusan strategi. Aspek promosi yang lemah dapat dibenahi dengan cara menjadikan kaula muda sebagai pangsa pasar mereka melalui iklan atau kampanye pemasaran dengan cara yang lebih kreatif dan tidak tertinggal zaman. Distributor perusahaan gudang garam dapat digabung atau merger menjadi satu distributor dengan menjalankan konsep sistem distribusi tunggal supaya memudahkan fungsi kontrol. Penggunaan kepentingan pribadi pada area distribusi dapat dikurangi sehingga penjualan dapat berjalan dengan efisien. Gudang garam tidak hanya memprioritaskan karyawan internal untuk dipekerjakan, namun harus berani untuk mempekerjakan SDM eksternal yang memiliki rekam kerja yang lebih bagus. Gudang garam harus dapat menyesuaikan produknya dengan kebutuhan konsumen melalui pengembangan produknya yang ada di pasaran tanpa harus menghilangkan karakteristik rokok kretek milik gudang garam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.